Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Pada saat malam hari ini kita akan melanjutkan lagi masa di mana Musa 40 tahun di padang gurun ini sudah mulai berakhir dan akan dilanjutkan dengan masa 40 tahun yang akan membawa pengutusan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Kita akan bahas dengan tema semak duri menyala-nyala. Sebelumnya kita 1 dan 2, yuk. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur Tuhan, Kau sungguh baik-baik kami. Kami ucap syukur atas pemeliharaan Tuhan, keselamatan dari Tuhan. Kau telah menyelamatkan kami dari serangan roh-roh jahat, roh kematian, roh dunia, roh mati, roh santet, sihir, tenung, tumbal, kuda-kuda, maut dan maut, dan segala penyakit apapun. Kau berikan orang maut, semoga penyakit apapun, termasuk COVID-19, varian apapun. Kami tolak juga segala roh-roh jahat, kuasa iblis, roh penyakit, dan mendarat, tipes, flu, pilek, alergi, serangan jantung, kematian, darah dipatahkan kuasa dengan darah balas dari Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami mohon Allah Roh Kudus untuk mengajar kami sebagai guru agung tentang semak duri menyala-nyala. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, urapi kami, aku dan Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan program ini, urapan yang baru dari surga, biar kami mengerti rema firman Tuhan, makna dari semak api yang menyala-nyala. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, syukur, haleluya, amin. Ya, kita akan bahas tentang semak api yang menyala-nyala ya. Jadi semak duri yang menyala-nyala ini adalah peristiwa yang mungkin pertama kali bagi Musa ya. Dan ini sangat-sangat berkesan dan benar-benar luar biasa ya. Kita buka di Keluaran 3, 1-2. Keluaran 3, 1-2 ya. Saya bacakan Keluaran 3, 1-2. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Jadi kemarin kita bahas bahwa orang Kristen melewati tahap dipanggil oleh Allah, dipilih oleh Allah. Saya dipanggil oleh Allah itu banyak ya, dipanggil oleh Allah oleh karena iman orang tuanya Musa ini ya, diselamatkan Musa sehingga diangkat oleh Putri Firaun menjadi anaknya ya. Yang penting Musa tidak dibunuh. Waktu itu ada namanya pembunuhan ya, bayi-bayi laki-laki dari Ibrani. Nah, jadi 40 tahun kedua ini di padang gurun, Musa sangat berkesan ya. Ada peristiwa luar biasa bahwa dia bertemu dengan Tuhan, malaikat Tuhan. Saya rasa itu Tuhan ya, karena Tuhan yang besar semua, menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Jadi di sini Musa melihat ya, lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Jadi semak durinya nggak kebakar. Artinya ada kemuliaan Tuhan ya. Jadi inilah pertama kali perjumpaan pertemuan baru Musa dengan Tuhan. Biasanya kalau kita melewati tahap padang gurun itu adalah proses dipilih oleh Allah. Kalau kita bersikap hati yang baik, merespon di padang gurun itu dengan lemah lembut, dengan baik ya, biasanya Tuhan akan memilih kita untuk diutus ya, pengutusan. Ya, ini Musa ya. Ya, jadi di sini pengutusan adalah penting. Karena pengutusan itu bukan dari diri kita sendiri, tapi dari Allah langsung. Kita baca ya di Yesaya 6 ayat 8 ya. Pengutusan bukan dari diri sendiri, tapi dari Allah. Yesaya 6 ayat 8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, Yesaya mendengar ya. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Nah, jadi Tuhan nanyain, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Ya, maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Makanya kita pergi seperti firman Tuhan di Matius 8 ya, amat agung. Jadilah semua bangsa muridku ya. Jadi karena semua bangsa muridku ya, ayat 19-20. Ya, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Matius 28 ayat 19-20.
kita harus pergi. Ya, makanya dibilang di sini, pergilah, jadikanlah, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Kita disuruh pergi, bukan berdiam diri. Kita jadi orang Kristen itu bukan diam diri. Keselamatan bukan buat cuma diri sendiri atau keluarga atau orang-orang dekat, tapi keselamatan buat semua bangsa. Jadi, makanya karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid. Artinya apa? Ada pengajaran firman Tuhan, pemuritan. Ya, kita juga murid, ya. Dan kita tetap murid untuk sharing pengajaran, ya. Ya, ini kita bermanfaat sekali bahwa inilah aku, utuslah aku. Itulah yang kita harus lakukan, ya. Ya, kita buka lagi di Roma 10 ayat 15. Roma 10 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Nah, pengutusan itu paling penting. Tapi pengutusan itu bukan dari diri kita, ambisi daging kita, tapi harus dari Tuhan. Kita minta, Tuhan, kapan saya diutus, ya. Karena dipilih itu sudah melewati dapur kesengsaraan, ya. Dipilih itu tidak mudah melewati dapur kesengsaraan, ya. Ya, demikian kita besok akan bahas tentang api Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan, Engkau mau mengutus kami. Dan kami mau Tuhan, apa yang kami lakukan bukan keduniawian lagi atau kedagingan, tapi untuk Tuhan. Kami mau Tuhan, jadilah pada kami sesuai dengan kehendak-Mu, karena semua hidup kami untuk Tuhan. Biarlah kami Tuhan bukan hanya lip service saja, tetapi benar-benar tindakan yang baik, yang mungkin orang lain tidak melihat, tapi Tuhan Bapa melihat. Terima kasih Tuhan, berikanlah kami tidur yang nyenyak. Kami mau istirahat, bangunkan besok pagi jam 4, jam 5 untuk melakukan saat teduh. Kami berdoa Allah Bapa, Allah Yesus Kristus, Allah Roh Kudus, mengurus Allah Roh Kudus memimpin dalam tidur malam kami. Berikan tidur yang nyenyak, jauhkan dari roh kematian mendadak, roh penyakit jantung, henti jantung, henti napas, akut abdomen dioperasi, cuci darah, pedang otak, stroke, vertigo, migrain, kolesterol tinggi, gula darah tinggi, asam urat tinggi, diabetes mellitus, hepatitis, dipatahkan kuasa dengan darah Allah Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa sekali. Amin. Terima kasih. Besok kita akan lanjutkan tentang materi api Allah, ya. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Salam.